Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Video kali ini adalah video kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara memanfaatkan power supply bekas komputer menjadi power supply yang bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan elektronika. Jadi di video sebelumnya saya hanya menjelaskan fitur apa saja yang terdapat di power supply bekas komputer ini, lalu komponen-komponen apa saja yang saya gunakan, dan bagaimana cara membuat box untuk komponen tambahannya. Sedangkan di video kali ini saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara merakit komponen-komponen tambahannya beserta skema lengkapnya. Semoga kalian tidak bingung untuk mengikutinya, karena saya sendiri juga bingung men. Bagaimana cara menjelaskan sejelas-jelasnya. Namun jika ada yang salah silahkan direvisi, lalu sampaikan kepada saya dan silahkan dibully. Oke, hal yang pertama kita kerjakan yaitu kita pasang terlebih dahulu beberapa komponen yang letaknya di bagian depan. Voltmeter 3 kabel kita pasang di atas dan volt ampere meter kita pasang di bawah. Setelah itu saklar kita pasang. Lanjut rumah sikring kita letakkan di sebelah volt ampere meter. Tidak lupa kita pasang murnya dan kita kencangkan. Setelah itu untuk potensio mononya kita pasang keduanya. Letaknya di bawah volt ampere meter. Lanjut kita letakkan sepasang banana jack output female. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ketika komponen bagian depan selesai kita pasang. Lalu untuk kipas pendingin ini sengaja saya letakkan di luar boxnya agar tidak nyangkut di saklar yang ada di depan ini men. Lanjut untuk kabel output dari PSU komputer kita rapikan dan kita masukkan di dalam box yang baru. Setelah itu untuk kabel output 24 pinnya kita sisipkan seperti ini. Lalu kita lem kembali di patahan cover bagian depan. Setelah itu tinggal kita konekkan saja output 24 pin ke modul converter yang sebelumnya sudah kita pasang 4 buah baut 2 cm. Tinggal kita masukkan dan tidak lupa untuk murnya kita pasang. Setelah selesai hasilnya kurang lebih seperti ini men untuk tampak depannya. Lanjut untuk kabel output yang tersisa ini akan kita potong agar tidak terlalu panjang. Dan kabel output sisanya ini men yang nantinya akan kita masukkan ke beberapa modul tambahan, termasuk suplai kipas pendingin. Lanjut untuk sepasang binding pos kita pasang juga. Oke men, jika sudah seperti ini alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu untuk skema perangkaiannya. Oke, ini adalah skema lengkapnya, silakan di screenshot bila kalian membutuhkan. Baiklah, ini adalah saatnya untuk memasang modul step up down. Untuk modul SL6009 ini akan kita kerjakan terlebih dahulu dan kita pasang resistor di bagian output positif. Oke, jangan sampai salah, kita pasang di bagian output yang positif. Untuk kaki resistornya bebas untuk cara memasangnya, kita bolak-balik sama saja. Oke, kurang lebih seperti ini dan kita sisihkan. Lalu kita kerjakan di modul yang step up down 8 ampere. Sebelumnya kita lepas terlebih dahulu potensio trin potnya. Untuk melepasnya sangat mudah sekali, tinggal kita berikan pasta solder seperti ini, lalu kita solder untuk ketiga kakinya secara bersamaan. Setelah itu tinggal kita tarik saja di bagian potensionya. Lakukan cara seperti ini dengan berhati-hati men. Jika kalian punya penyedot timah mungkin itu lebih mudah. Kebetulan saya tidak punya dan saya lakukan secara manual seperti ini. Oke, keduanya sudah terlepas. Lanjut kita berikan potongan kabel untuk menyambungkan ke potensio yang mono. Sebelum kita berikan kabel, kita perlu mengetahui terlebih dahulu untuk kaki trimpotnya. Ini ada tanda kaki nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang nantinya akan kita pasang sesuai dengan nomor urut di kaki potensio mono. Oke, kabel hitam ini akan saya sambung di kaki nomor 3. Kabel warna kuning di kaki nomor 2. Sedangkan untuk kabel warna merah ini akan saya pasang di kaki nomor 1.
Jadi ini hanya sekedar untuk menanda agar kita lebih mudah untuk menyambung kaki nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 men, di bagian potensio yang mono. Oke, jika sudah selesai untuk step up down yang 8 ampere akan saya letakkan di tengah seperti ini. Lalu untuk modul step up down XL6009 saya pasang di atas modul step up down 8 ampere. Jika sudah, kita lanjut untuk pemasangan atau penggantian potensio ke potensio mono. Tinggal kita sambung saja sesuai dengan nomor urut yang ada di kaki potensio mono. Oke, jadi nomor 1 adalah ground, nomor 2 output, dan nomor 3 itu adalah input. Sambung saja sesuai dengan nomornya. Jika sudah selesai, lanjut kita pasang modul step down USB output 5 volt. Kebetulan untuk modul USB step down ini tidak ada lubang untuk mur bautnya. Agar bisa menempel dengan kuat, saya berikan lem bakar lalu saya berikan spon. Tinggal kita letakkan saja di tempat yang sudah kita sediakan. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jika sudah selesai, lanjut kita pasang output yang jack 5,5 mm. Tinggal kita masukkan di lubang yang sudah kita buat, lalu kita kencangkan. Oke, lanjut kita kerjakan yang voltmeter LED tester. Voltmeter ini memiliki 3 buah kabel. Untuk kabel merah, kita berikan potongan kabel merah juga seperti ini. Lalu kita sambungkan. Setelah itu kita solder di bagian input modul XL6009 yang bagian positif. Sedangkan yang negatif kita ambilkan dari kabel output power supply yang warna hitam. Terserah yang kabel mana, yang penting kabel warna hitam. Oke, jika sudah ketemu, kita sambungkan di bagian kabel yang warna hitam dari voltmeter. Setelah itu kita solder di modul XL6009 yang bagian input negatif. Sedangkan kabel putih dari voltmeter ini kita sambungkan di bagian output yang positif setelah resistor seperti ini men. Oke, lanjut untuk potongan kabel yang warna merah, kita sambung di salah satu kaki saklar. Setelah itu kita cari kabel yang warna merah juga, tentunya kabel yang dari output PSU komputer. Kabel ini memiliki tegangan output plus 5 volt. Dan kita solder di bagian kaki salah satu saklar seperti ini. Setelah itu, untuk output dari modul XL6009, tinggal kita berikan kabel, lalu kita sambungkan di bagian output binding post atau output banana jack yang depan seperti ini men. Yang hitam itu adalah negatif dan yang merah adalah positif. Banana jack output yang negatif kita berikan kabel warna hitam, lalu kita solder di bagian kakinya. Sedangkan yang positif kita berikan kabel warna merah, lalu kita solder di kaki banana jack output yang positif. Lanjut kita hubungkan di modul XL6009 yang positif juga men. Untuk kabel yang merah nya kita sambung setelah resistor. Untuk kabel yang warna hitam dari banana output kita hubungkan di bagian output modul XL6009 yang negatif. Pastikan untuk semua penyambungan ini jangan sampai kebalik men, untuk negatif dan positifnya. Oke, ini sudah selesai untuk perakitan di bagian modul LED tester. Lanjut untuk modul step up down yang 8 ampere kita kerjakan. Oke, kita ambil kabel warna kuning dari output PSU komputer. Ini 2 kabel kebetulan saya jadikan satu. Lalu akan saya sambungkan di salah satu kaki sikring. Tidak lupa kita berikan solasi bakar agar lebih aman. Lalu kita berikan potongan kabel warna kuning juga dan kita solderkan di salah satu kaki saklar di bagian sikring. Oke, seperti ini. Lanjut akan kita masukkan di bagian input modul step up down yang 8 ampere, tentunya di bagian input yang positif.
Sedangkan yang negatif, kita ambilkan kabel yang warna hitam dari output PSU komputer dan kita sambungkan di bagian input yang negatif tentunya. Pastikan untuk negatif input dan positif input jangan sampai terbalik men. Jika sudah kencang seperti ini, lanjut kita kerjakan di bagian outputnya. Untuk outputnya kita ambilkan kabel dari ampere meter. Ini adalah kabel besar merah dan hitam dari modul ampere meter. Oke, kabelnya seperti ini. Jadi kabel yang warna hitam dari ampere meter ini kita hubungkan di bagian output yang negatif. Oke, setelah kabel hitam ini masuk di bagian output yang negatif, tidak lupa kita kencangkan. Setelah itu untuk kabel merahnya dari ampere meter kita sambungkan di bagian output binding pos yang negatif atau binding pos yang warna hitam. Sebelum kita solder, ini kita paralel di bagian negatif dari jack output yang 5,5 mm. Tidak lupa juga kita berikan solasi bakar. Oke, lanjut kita berikan kabel potongan yang warna merah. Lalu kita sambungkan atau kita pasang di bagian output yang positif. Tentunya output positif dari modul step up down yang 8 ampere. Setelah selesai, kita ambil kabel yang 3 pin seperti ini. Ini adalah kabel bawaan dari volt ampere meter. Kita ambil terlebih dahulu kabel yang warna kuning seperti ini dan kita sambungkan di bagian output yang positif. Tidak lupa juga untuk kabel positif dari output 5,5 mm kita sambung jadi satu juga. Setelah selesai, kita solderkan saja di bagian output binding pos yang positif atau kaki binding pos yang warna merah. Jika sudah, untuk kabel warna hitam dan merah yang dari voltmeter kita sambung secara paralel di bagian kabel kipas pendingin. Di kabel warna merah dan hitam dari voltmeter ini adalah kabel catu daya 12 volt. Untuk kipas pendingin juga memerlukan catu daya 12 volt. Dari itu akan kita sambung jadi satu. Setelah itu untuk input dayanya yang 12 volt kita ambilkan di bagian output dari PSU komputer. Kita cari kabel yang tersisa, yaitu kabel kuning dan hitam seperti ini. Kabel kuning adalah positif 12 volt. Untuk negatifnya, kita ambilkan kabel yang hitam. Lalu tinggal kita sambung saja seperti ini men, di bagian input yang positif dan juga negatifnya. Untuk ampere meter atau voltmeter dan juga kipas pendingin. Di kipas pendingin membutuhkan tegangan 12 volt dan juga ampere meter kita berikan tegangan 12 volt. Setelah tersambung seperti ini kita berikan solasi bakar, tentunya agar lebih aman dan tidak menyentuh bagian komponen yang lain. Jika sudah, kita lanjutkan untuk penyambungan input dari USB step down. Untuk USB step down kita berikan saja tegangan 12 volt dari output power supply komputer. Kita ambil saja kabel warna kuning dari output PSU komputer dan kita sambungkan di bagian input positif modul USB step down. Untuk yang negatifnya kita berikan kabel warna hitam dari output PSU komputer dan kita sambung di bagian input modul USB step down yang negatif. Oke men, jadi semua ini sudah hampir selesai dan kita rapikan terlebih dahulu untuk beberapa kabel yang tidak kita gunakan agar terlihat lebih rapi dan kita tidak bingung. Oke, jika sudah selesai untuk kabel ampere meter dan juga soket 3 pin kita kembalikan atau kita colokkan di bagian volt ampere meter. Oke, yang ini adalah kabel ampere meternya. Kita kembalikan di tempat semula. Lalu untuk soket 3 pinnya juga kita kembalikan seperti semula. Baiklah men, jadi kurang lebih seperti ini. Ini sudah hampir selesai. Jadi ini terlihat rumit sekali untuk penataan kabelnya. Namun sebenarnya ini adalah rangkaian yang sangat sederhana. Oke, sebelum kita tutup untuk covernya, alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu.
Apakah rakitan kita ini berhasil? Sebelumnya kita perlu sebuah soket AC 220 volt, lalu kita colokkan ke listrik dan kita nyalakan untuk saklar utamanya. Dan semua komponen tidak akan menyala jika saklar yang ada di modul konverternya tidak kita on-kan. Oke, ini akan coba saya on-kan seperti ini. Dan semua berfungsi dengan baik, men. Untuk modul ampere meternya sudah menyala, lalu ini akan kita coba. Ini juga menyala untuk bagian LED tester. Sayangnya untuk penyambungan dari kaki saklarnya terbalik ya, men. Ini akan saya benarkan nanti. Tapi tidak masalah, yang penting ini bisa menyala dengan baik. Oh iya, sebelum kita tutup untuk bagian covernya, akan kita set terlebih dahulu untuk voltase yang ada di LED tester. Caranya sangat mudah sekali, tinggal kita putar saja knob yang ada di modul XL6009 di tegangan 30 volt. Kita cari saja di angka 30 volt. Oke, ini saya sudah dapat angka 30 volt di bagian modul voltmeternya. Lanjut kita tes terlebih dahulu di bagian output yang variabel dan juga output yang ada di modul konverter. Pastikan untuk tegangannya sesuai dan akurat, men. Oke, ini di aneka macam tegangan sudah oke semua. Lalu untuk kipas pendingin juga sudah menyala dengan baik. ID tester juga sudah menyala. Tinggal kita cek di bagian output USB dan juga output binding pos untuk memastikan tegangan sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, untuk output USB ini akan saya coba colokkan dengan kabel seperti ini. Lalu untuk outputnya akan saya hubungkan seperti ini, men. Dan menunjukkan angka 5 volt. Oke, jadi ini aman untuk pengecasan sebuah handphone dan lain sebagainya. Tentunya dengan kebutuhan yang 5 volt. Jadi inputnya tadi 12 volt dan outnya stabil di 5 volt. Baiklah, untuk USB step down ini sudah oke di tegangan 5 volt. Selanjutnya untuk output yang variabel. Oke, ini tegangannya sama 41 volt. Ini juga 41 volt. Lalu akan saya turunkan, kira-kira tegangannya akurat apa tidak, men. Oke, ini masih akurat di tegangan 30 volt. Baiklah, jadi ini semua sudah oke. Tinggal kita tutup saja untuk covernya. Pastikan sebelum kita tutup rapat, untuk semua konektor kita berikan solasi bakar ya, men, agar lebih aman. Karena ini padat sekali untuk perkabelannya. Jika dirasa semua sudah aman, kita sumpalkan saja seperti ini untuk beberapa kabel yang ada di dalam dan kita paksa tutup. Oke, tinggal kita berikan saja beberapa skrup kecil seperti ini dan kita skrup di atas seperti ini, men. Oh ya, men, bagi kalian yang belum pernah subscribe di channel ini, silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oh ya, men, kebetulan tadi lupa belum saya berikan pegangan seperti ini dan juga tempat untuk modul auto cut off untuk pengecasan aki. Jadi tampaknya seperti ini dan juga sudah saya berikan sebuah penutup dari akrilik. Lalu untuk input dari modul auto cut off, kita berikan kabel dan kita sambungkan di bagian output binding pos. Cara settingnya sangat mudah sekali. Tinggal kita matikan untuk power supply utamanya. Lalu kita hubungkan kabel output dari auto cut off ke aki. Setelah tersambung, untuk indikator angka akan menyala secara otomatis. Di sini menunjukkan angka 12,5 volt, itu adalah tegangan dari aki. Lalu di bawahnya ada 2 buah saklar pencet. Oke, ini akan saya pencet menggunakan pensil. Untuk saklar pencet yang sebelah kiri, itu adalah saklar input untuk mulai pengecasan. Tinggal kita tekan saja beberapa detik dan angka voltase akan berkedip. Setelah berkedip, tinggal kita tekan-tekan saja. Untuk voltase startnya kita butuh berapa volt. Kebetulan punya saya ini saya set di tegangan 11 volt untuk mulai pengecasan secara otomatis. Jadi ketika aki kita tegangannya di bawah 11 volt, untuk charger ini tidak akan berfungsi. Baiklah, jika sudah menemukan angka 11 volt seperti ini,
Tinggal kita biarkan saja hingga kedipnya hilang. Jika kedipnya sudah hilang, ini sudah tersimpan untuk settingan kita. Untuk saklar pencet sebelah kanan kita tekan lama dan akan kedip-kedip seperti ini. Ini fungsinya untuk maksimal pengecasan. Oke, tinggal kita setting saja di 13 volt sebagai contoh. Punya saya akan saya set di 13 volt untuk maksimal pengecasan. Jadi nantinya ketika tegangan aki setelah kita cas maksimal di 13 volt, otomatis akan berhenti mengecas. Oke, caranya sama, tinggal kita lepas seperti ini dan akan tersimpan secara otomatis. Jadi nanti maksimal di 13 volt untuk pengecasan aki akan berhenti secara otomatis. Oke men, ini sebagai contoh akan saya nyalakan untuk power supply-nya. Lalu kita set di tegangan 13 volt. Lalu kita hubungkan capit buayanya ke aki. Kebetulan aki saya ini sudah penuh, tapi tidak masalah, dia akan mengecas sebentar saja. Oke, bisa dilihat untuk lampu indikator warna merah, jika nanti nyala itu adalah mode pengecasan. Jika tegangan sudah di 13 volt, dia akan otomatis berhenti men. Dengan cara seperti ini, untuk aki yang kita cas tentunya akan lebih aman. Baiklah men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, yaitu video yang part 2. Itu bagaimana cara memanfaatkan sebuah power supply komputer agar lebih bermanfaat. Untuk part satunya ada di channel YouTube ini men. Silahkan ditonton bagi kalian yang belum pernah menonton. Jadi khusus video yang part 2 ini untuk cara merangkainya, dan video yang part 1 bagaimana cara penggunaannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe di channel YouTube The Man Project, karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke, salam kreatif.